Seperti kita tahu, Suzuki memiliki motor sport touring bermesin jumbo yang begitu fenomenal, yakni Hayabusa. Sejatinya Hayabusa sendiri memiliki motor rival yang tak kalah garang di kelas yang sama dari kubu hijau, yakni Kawasaki, dengan jagoannya Ninja ZX-14R. Motor ini sama-sama menawarkan bodi gambot dengan mesin berkubikasi besar. Lantas bagus apa sih Kawasaki ZX-14R ini? Meskipun nama ZX-14R sendiri nggak setenar H2 ataupun H2R atau bahkan Suzuki Hayabusa, namun di kalangan para bikers yang hobi touring, motor ini cukup banyak diminati. Motor ini menawarkan kenyamanan berkendara, utamanya untuk perjalanan jarak jauh, berkat bodi gambot serta riding position yang lebih rileks dibanding motor sport kebanyakan, namun juga tetap asik buat diajak ngebut. Keunggulan bodi gambot ini akan memberikan kestabilan yang lebih baik saat dikendarai di jalanan umum dengan kondisi yang ekstrim sekalipun. Kawasaki ZX-14R memiliki desain yang terlihat sangar, namun terkesan gendut karena hampir seluruh bodinya tertutupi oleh cover, bahkan pada bagian mesinnya. Motor ini mengusung mesin berkapasitas jumbo, yakni 1441 cc, sehingga motor ini masuk dalam kelas hyperbike. Mesin ini berkonfigurasi inline 4 silinder DOHC 16 klep berpendingin cairan dengan sistem bahan bakar DFI full injection dengan dual throttle valve. Mesin tersebut mampu menyemburkan tenaga maksimal di angka 192 horsepower pada 10.000 rpm serta torsi puncak di angka 162 Nm di putaran 7.500 rpm. Motor ini diklaim mampu melaju hingga kecepatan maksimal di atas 300 km per jam. Akan tetapi, seperti motor produksi massal lainnya saat ini, ZX-14R hanya dibatasi limiternya sehingga top speednya mentok di angka 299 km per jam. Namun meski begitu, motor ini dapat menempuh jarak 201 meter hanya dalam waktu 7 detik saja. Sayangnya, performa maksimal yang diberikan oleh Kawasaki Ninja ZX-14R membuatnya terkesan boros bahan bakar. Karena dari total kapasitas bahan bakar 18,9 liter, bisa berkurang 1 liter hanya untuk menempuh jarak 10,3 km saja. Ini setara dengan konsumsi bahan bakar mobil berkapasitas 1500 cc. Kawasaki ZX-14R memiliki tampilan ikonik, yakni lampu utama kecil membulat sepanjang 4 buah yang disatukan dalam satu buah reflektor besar termasuk lampu sein di dalamnya. Termasuk knalpot ganda berukuran besar juga menjadi salah satu identitas dari motor ini. Lantas pada bagian fairingnya yang besar menutupi hampir separuh bodi motor dengan sirip besar pada sisi kanan kirinya, juga menambah ciri khas dari motor yang satu ini. Beberapa fitur andalan yang ada pada Kawasaki ZX-14R antara lain adalah Economical Riding Indicator yang berguna untuk memandu berkendara yang hemat bahan bakar. Ada pula Kawasaki Traction Control atau KTRC dan juga ada pula Power Mode. Kedua fitur ini berguna untuk mengendalikan power motor ini supaya tidak liar. Misalnya saja pada mode Power Mode yang memiliki dua pilihan, yakni Full dan Low. Saat pilih mode full, semua tenaga akan disalurkan ke roda belakang. Sedangkan pada mode low, untuk yang menginginkan efek tenaga lebih halus, cocok digunakan pada musim hujan. Sementara Kawasaki Traction Control atau KTRC berguna untuk mengurangi ban selip saat melewati jalanan licin dengan menurunkan torsi ketika ban depan dan belakang terdeteksi tidak berputar secara ideal. Fitur traction control ini bisa memilih antara level 1 sampai 3 atau bahkan tidak digunakan sekalipun. Untuk rider pemula, kombinasi tenaga low dan KTRC level 3 cukup untuk jalanan yang kondisi aspalnya kurang bagus ataupun saat hujan atau bahkan berkendara di kemacetan. Sedangkan power mode full memang cocok untuk yang doyan jambakan mesin 4 silinder khas Kawasaki ini, utamanya untuk di jalanan jauh dengan kondisi yang sepi.
Nah, kalau yang mau merasakan sensasi wheelie sambil roda belakang spin, boleh mencoba kombinasi full power dengan mode KTRC 1. Dijamin jantung sering berdebar saat roda belakang menjadi liar. Dan pada pilihan full power, tidak bisa berkendara dalam kondisi KTRC off, Ecu langsung memerintahkan KTRC di posisi minimal 1. Memiliki bodi gambot, tentu saja Kawasaki harus membekali frame dan kaki-kaki yang memadai pada motor ini. Sebut saja pada bagian kerangka alias framenya yang memakai bahan aluminium bertipe monokok. Sedangkan pada bagian suspensinya sudah memakai jenis upside down di depan berdiameter 43 mm with adjustable preload. Sementara bagian belakang memakai monoshock bottom link unit track yang juga sudah adjustable preload. Sementara pada sektor pengiriman, motor ini dibekali dual disc di depan yang masing-masing berdiameter 310 mm. Dan diapit oleh dual radial mounted 4 piston monoblock kaliper dari Brembo. Sedangkan bagian belakang memakai single disc berdiameter 250 mm dengan twin piston kaliper. Yang keduanya sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS. Kawasaki ZX-14R sendiri sudah diproduksi Kawasaki sejak 2006 silam. Dan kabarnya tahun ini motor ini akan segera didiscontinue, meski sampai saat ini belum ada enforcement dari pihak Kawasaki sendiri. Harga ZX-14R sendiri di Indonesia dibanderol sekitar 342 jutaan on the road Jakarta. Namun sayangnya saat video ini dibuat, di laman resmi Kawasaki Motor Indonesia sudah tak menampilkan lagi sang motor pada line up jualannya. Apakah ini berarti sang Ninja Gambot benar-benar sudah disuntik mati?